Kali ini saya akan bercerita kisah tentang seorang kakek pemulung yang miskin, yang tinggal sendirian di sebuah sudut kota. Hal aneh terjadi ketika kakek itu tiba di tempat pembuangan. Kakek itu menemukan seorang bayi laki-laki mungil di tengah tumpukan sampah. Dari pertemuan itu kisah mereka dimulai. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Di sebuah sudut kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Ramli. Rambutnya yang telah memutih dan tubuhnya yang mulai bungkuk adalah saksi bisu dari perjalanan panjang hidupnya yang penuh liku. Pak Ramli adalah seorang pria sebatang kara. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggiran kota, dekat dengan tempat pembuangan sampah yang besar. Setiap harinya, ia bekerja sebagai pemulung, mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual agar dapat membeli sepiring nasi. Hidupnya sederhana, dengan hanya ditemani suara angin dan kicau burung. Pak Ramli menjalani hari-harinya dengan tabah meski tak pernah mudah. Walau hidup dalam keterbatasan, ia tak pernah mengeluh. Baginya, hidup adalah anugerah, meskipun kesepian seringkali menjadi teman setianya. Suatu pagi yang dingin, ketika embun masih menempel di dedaunan, Pak Ramli berjalan ke tempat pembuangan sampah seperti biasa. Ia menyusuri tumpukan demi tumpukan, mencari botol plastik, kaleng, atau apa saja yang bisa dijual. Namun, hari itu adalah hari yang mengubah segalanya. Di tengah tumpukan sampah, ia mendengar suara tangisan pelan. Awalnya ia mengira itu hanya seekor kucing yang kelaparan, tetapi saat ia mendekat, betapa terkejutnya ia menemukan seorang bayi laki-laki mungil yang terbungkus kain lusuh. Pak Ramli gemetar, matanya yang tua memandang bayi itu dengan penuh rasa iba dan bingung. Bagaimana mungkin ada orang yang tega meninggalkan bayi tak berdosa di tempat seperti ini? Tanpa ragu, ia menggendong bayi itu. Tubuh mungilnya terasa dingin, dan tangisannya seolah memohon pertolongan. Pak Ramli segera membawa bayi itu pulang. Di gubuk kecilnya yang sederhana, ia merawat bayi itu dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Ia membersihkan tubuhnya, memberikan kain bersih, dan menghangatkannya. Hari itu, hatinya yang telah lama dingin kembali berdenyut hangat. Ia merasa ada tujuan baru dalam hidupnya. Pak Ramli menamai bayi itu Raffi, yang berarti mulia. Meski hidup mereka serba sulit, Pak Ramli bekerja lebih keras untuk memastikan Raffi tumbuh sehat. Setiap malam, ia bercerita kepada Raffi tentang bintang di langit, tentang semangat, dan tentang kebaikan hati. Walau Raffi masih terlalu kecil untuk mengerti, Pak Ramli percaya cinta tulusnya akan sampai pada hati kecil itu. Hari demi hari berlalu, dan Raffi tumbuh dengan kasih sayang seorang kakek yang tak pernah lelah berjuang. Pak Ramli merasa hidupnya menjadi lebih berarti. Ia bukan lagi pria sebatang kara, ia kini seorang kakek yang memiliki seorang cucu dalam artiannya sendiri. Mereka adalah dua jiwa yang bertemu di tempat yang tak terduga, saling menyembuhkan luka satu sama lain, membuktikan bahwa kasih sayang bisa hadir dimanapun, bahkan di tengah tumpukan sampah. Waktu terus berlalu, dan bayi kecil yang dulu ditemukan Pak Ramli di tumpukan sampah kini telah tumbuh menjadi seorang bocah bernama Raffi. Rambut hitamnya selalu rapi, dan matanya bersinar penuh semangat. Berkat perjuangan keras Pak Ramli, Raffi kini duduk di bangku sekolah dasar. Setiap pagi, dengan seragam sederhana yang bersih meski sudah pudar warnanya, Raffi berangkat ke sekolah penuh antusias. Pak Ramli, meskipun tubuhnya semakin renta, tetap bekerja keras demi masa depan cucu angkatnya. Ia mengayuh sepeda tua yang hampir tidak layak pakai untuk mengangkut karung penuh barang bekas hasil memulung. Penghasilannya pas-pasan, tapi ia selalu menyisihkan sebagian untuk membayar biaya sekolah Raffi dan membeli kebutuhan belajarnya. Di gubuk kecil mereka, Raffi sering terlihat belajar dengan penuh tekun, ditemani cahaya redup dari lampu minyak. Malam-malam bagi Pak Ramli dan Raffi sering diisi dengan obrolan ringan. Raffi kerap menceritakan apa yang ia pelajari di sekolah,
dari membaca huruf hingga menghitung angka. Pak Ramli mendengarkan dengan penuh kebanggaan, meskipun ia tak sepenuhnya paham pelajaran yang diceritakan Raffi. Dalam hati, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Raffi adalah alasan mengapa ia masih memiliki semangat untuk bangun pagi setiap hari. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Kadang-kadang, Pak Ramli harus menghadapi rasa sakit pada punggungnya yang semakin sering menyerang, atau kekurangan uang untuk membayar kebutuhan Raffi. Di masa-masa sulit seperti itu, ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, asal Raffi bisa terus sekolah, semua ini tak ada artinya. Raffi sendiri bukanlah anak yang manja. Ia memahami betapa keras perjuangan kakeknya untuk membesarkannya. Sepulang sekolah, ia membantu kakeknya memilah barang bekas, menyapu halaman kecil di depan gubuk mereka, atau sekadar membuatkan teh hangat untuk sang kakek. Sikap itu membuat Pak Ramli semakin yakin bahwa Raffi memiliki hati yang baik dan penuh kasih. Dalam setiap doa malamnya, Pak Ramli selalu memohon agar Raffi tumbuh menjadi anak yang berguna dan tak pernah melupakan asalnya. Suatu hari di sekolah, ada sebuah acara sederhana untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Semua murid diminta menceritakan siapa yang paling mereka kagumi. Ketika giliran Raffi, ia berdiri tegak di depan teman-temannya dan dengan penuh kebanggaan berkata, "Orang yang paling aku kagumi adalah kakekku. Dia adalah pahlawanku. Walaupun kami hidup sederhana, kakek selalu bekerja keras supaya aku bisa sekolah. Kakek selalu bilang, kalau kita mau sukses, kita harus rajin belajar dan menjadi orang baik." Sepatah kata itu membuat Pak Ramli yang diam-diam hadir di belakang kelas menitikkan air mata haru. Di tengah semua perjuangan dan kesulitan, ternyata cintanya sampai kepada Raffi. Hari itu, di balik tubuh rentanya, ada kebanggaan yang tak terkira. Meski sederhana, bagi Pak Ramli, memiliki Raffi adalah harta yang tak ternilai. Dan ia berjanji dalam hatinya, selama ia masih bisa berdiri, ia akan terus berjuang demi kebahagiaan Raffi. Tahun demi tahun berlalu, Raffi tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan penuh perhatian. Ia selalu mengingat semua pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Ramli, dan hal itu menumbuhkan rasa cinta serta hormat yang mendalam pada kakeknya. Meskipun hidup mereka masih sederhana, cinta dan kebersamaan di antara keduanya adalah kekayaan sejati. Raffi semakin sadar bahwa perjuangan Pak Ramli untuk merawatnya sangatlah besar. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menjadi anak yang berbakti. Setiap hari sepulang sekolah, ia membantu pekerjaan rumah tangga, merapikan barang-barang di gubuk kecil mereka, dan sesekali menemani Pak Ramli memulung. Ia tahu pekerjaan itu melelahkan bagi seorang pria seusia kakeknya, sehingga ia mulai membantu lebih banyak agar sang kakek bisa lebih banyak beristirahat. "Kek, sekarang biar aku yang bawa karungnya," kata Raffi suatu pagi sambil tersenyum. Pak Ramli awalnya menolak, merasa tugas itu masih menjadi tanggung jawabnya. Namun, melihat tekad Raffi, ia tak kuasa menolak. Hatinya merasa hangat melihat betapa perhatian dan pedulinya cucu yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, di sekolah, Raffi menjadi siswa yang dikenal pintar dan rajin. Nilai-nilainya selalu memuaskan, dan ia sering mendapatkan penghargaan dari gurunya. Meskipun ia selalu dikelilingi teman-teman seusianya, Raffi tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ketika ada acara sekolah atau undangan bagi orang tua, Raffi selalu mengajak Pak Ramli. Dengan bangga, ia mengenalkan sang kakek kepada semua orang, membuat hati Pak Ramli melambung. "Kek, semua ini berkat doa dan kerja keras kakek. Aku ingin suatu hari nanti aku bisa membuat kakek bangga," kata Raffi suatu malam saat mereka makan bersama. Pak Ramli tersenyum lembut, meskipun matanya basah. "Raffi, kakek sudah bangga denganmu. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup kakek." Kesehatan Pak Ramli tetap cukup baik, meskipun usianya semakin lanjut. Mungkin itu berkat kebahagiaan yang diberikan oleh Raffi setiap hari.
Ia tak lagi harus bekerja sekeras dulu karena Raffi juga membantu mencari penghasilan kecil-kecilan dari mengerjakan pekerjaan tambahan seperti menyapu halaman tetangga atau membantu di warung kecil dekat sekolah. Ketika Raffi menginjak usia SMA, ia mendapatkan beasiswa karena prestasinya yang gemilang. Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi mereka berdua. Beasiswa itu tidak hanya meringankan beban keuangan, tetapi juga membuka jalan bagi Raffi untuk meraih mimpi-mimpinya. Namun, Raffi tetap ingat pesan Pak Ramli untuk selalu rendah hati. Kelak aku ingin membangun kehidupan yang lebih baik untuk kita, ujar Raffi suatu malam. Aku ingin kakek tidak perlu bekerja lagi, dan aku akan merawat kakek seperti kakek merawat aku. Pak Ramli tersenyum. Cukup dengan melihatmu tumbuh menjadi anak yang baik dan berhasil, itu sudah cukup untuk kakek. Kamu tahu, Raffi, kakek tidak pernah merasa sendirian sejak kamu hadir. Kakek sangat bersyukur menemukanmu dulu. Dalam kesederhanaan mereka, terdapat cinta yang luar biasa besar. Perjuangan Pak Ramli dan kebaikan hati Raffi adalah bukti bahwa kasih sayang bisa mengubah hidup, memberi harapan, dan membuat segalanya lebih bermakna. Mereka adalah bukti nyata bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, tetapi tentang cinta tanpa syarat. Setelah Raffi menyelesaikan sekolah menengah atas, kehidupannya bersama Pak Ramli tetap dipenuhi dengan kesederhanaan, tetapi kini dihiasi kebahagiaan yang mendalam. Raffi memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu meringankan beban hidup mereka. Dengan bekal nilai baik dan kegigihannya, ia diterima sebagai pegawai kecil di sebuah toko buku. Meski penghasilannya tak besar, ia merasa bangga karena bisa mulai membantu sang kakek. Pak Ramli yang semakin tua kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Gubuk kecil mereka, meski sederhana, selalu terasa hangat karena cinta dan kebersamaan. Setiap pagi, sebelum Raffi pergi bekerja, Pak Ramli memasak sarapan sederhana untuk mereka berdua. Saat makan bersama, mereka selalu berbagi cerita dan candaan ringan. Suatu hari nanti aku akan membeli rumah kecil untuk kita, biar kakek lebih nyaman, kata Raffi sambil menyeruput teh hangat. Pak Ramli tertawa kecil. Raffi, kamu ini sudah membuat kakek bahagia. Kakek tidak butuh rumah besar, selama kita bisa makan bersama setiap hari, itu sudah cukup. Namun, Raffi tetap memendam impian itu. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Pak Ramli, balasan atas kasih sayang yang tak pernah berhenti sejak ia masih bayi. Walaupun kesederhanaan selalu menemani hari-hari mereka, kebahagiaan tak pernah absen. Pada akhir pekan, Raffi dan Pak Ramli sering berjalan ke taman kota. Mereka duduk di bangku kayu, memandangi anak-anak kecil yang bermain sambil berbincang tentang masa depan. Sesekali, Raffi akan membawa bekal sederhana, nasi bungkus dan teh dalam termos, dan mereka menikmatinya dengan tawa. Dulu kakek membesarkan aku dengan tumpukan barang bekas, tapi bagi aku, kakek adalah orang paling kaya karena punya hati yang besar, ujar Raffi suatu kali. Pak Ramli hanya tersenyum. Dan kamu adalah hadiah terbesar untuk kakek, Raffi. Setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam, Raffi sering membacakan buku untuk kakeknya. Meski Pak Ramli tak berpendidikan tinggi, ia senang mendengar cerita-cerita yang Raffi baca. Entah itu kisah fiksi atau berita ringan, setiap kata yang keluar dari mulut cucunya membuatnya merasa bangga. Pak Ramli merasa kehidupannya semakin lengkap melihat bagaimana Raffi tumbuh menjadi anak yang baik, berbakti, dan penuh cinta. Seiring waktu, Raffi mulai merintis pekerjaan yang lebih baik. Ia melamar di sebuah perusahaan kecil dan berhasil diterima. Dengan gaji yang lebih baik, ia mulai menabung untuk masa depan mereka berdua. Langkah kecil yang ia tempuh setiap hari adalah cara Raffi membalas semua perjuangan Pak Ramli. Namun, meski kini memiliki penghasilan lebih, mereka tidak pernah melupakan gaya hidup sederhana yang selalu menjadi fondasi mereka. Aku tahu kita pernah hidup dengan 1000 kesulitan, tapi aku selalu bersyukur. Karena bersama kakek,
Aku belajar bahwa bahagia tidak diukur dari harta, kata Raffi sambil memandang Pak Ramli yang tersenyum bahagia. Pak Ramli, meskipun sudah tua dan renta, tetap sehat dan ceria. Kebahagiaan yang hadir setiap hari, terutama dari cinta dan kepedulian Raffi, menjadi obat terbaik baginya. Ia kini tidak lagi khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan, karena ia percaya bahwa Raffi akan menjalani hidup dengan baik dan bijaksana. Kehidupan mereka terus berjalan, dengan kesederhanaan dan kebahagiaan yang murni. Raffi dan Pak Ramli membuktikan bahwa meskipun hidup tak selalu mudah, cinta dan rasa syukur adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi benar-benar hidup, dengan saling mencintai sebagai alasan utama.